kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya Tuhan diisi orang-orang yang luar biasa. So kita memiliki Yesus yang luar biasa, amin. Sebelum kita ibadah, kita akan menyaksikan judul Papua. Ibu silakan. Papua Selatan dengan ibu kota Merauke diresmikan menjadi provinsi yang berdiri sendiri pada 25 Juli 2022. Gubernur yang menjabat saat ini adalah Apollo Savanto, dan Papua Selatan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan masih terdapat banyak rawa di sana di samping sungai-sungai besar seperti Digu dan Maro. Di bidang pendidikan, sejak tahun 2013, pemerintah pusat memberikan beasiswa kepada wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Siswa OAP atau orang asli Papua yang lolos seleksi akan melaksanakan pendidikan di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Di bidang transportasi, sekarang masih mengutamakan transportasi laut dan udara, oleh karena sangat minimnya jalan darat dan penghubung antar kampung dan distrik. Bersepakat berdoa untuk Papua Selatan, biarlah campur tangan Tuhan turun atas pemerintah yang ada untuk membuat wilayah ini semakin berkembang di semua bidang. Papua Selatan, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya dan menjadikanmu terpuji, ternama, dan terhormat. Amin. Ya, dengan kasih Tuhan kami undang Bapak itu bangkit bersama-sama. Kita mengatakan salam 3 kali buat Papua. 3, 2, 1. Shalom Papua. Shalom Papua. Shalom Papua. Ya, haleluya, sekene maha Bapa. Terima kasih untuk Papua Selatan yang ada ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu mengalir untuk Papua, dan Engkau yang memimpin, Engkau yang bertata dan berkuasa untuk Papua. Berkatilah ya Tuhan pemimpin yang ada di Papua ya Tuhan. Apollo S yang ada ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan berkat-Mu mengalir dalam hidupnya. Lo takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Engkau yang memberkati apapun yang dikerjakannya buat yang berhasil ya Tuhan. Dan kami juga percaya ya Tuhan, yang dipimpin dalam hidupnya adalah kebenaran-kebenaran-Mu. Kami percaya berkat juga mengalir dalam hidupnya. Jadikannya Tuhan terang dan berkat bagi kehidupan orang-orang Papua yang ada, dan juga kemiskinan yang ada di Papua. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu berkuasa ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir untuk Papua. Papua dipulihkan, Papua dibangkitkan karena ada kasih Yesus yang mengalir. Kami juga percaya gereja-gereja yang ada di Papua akan bertumbuh dan berakar kuat ya Tuhan. Dan orang-orang Papua yang ada saat ini pendidikan yang kurang ya Tuhan, kami perkatakan mereka akan kaya dengan pendidikan. Mereka akan dipulihkan, mereka akan dibangkitkan, dan beasiswa yang diberkati oleh pemerintah yang ada, kami percaya itu disalurkan dengan benar ya Tuhan. Dan orang-orang Papua yang ada saat ini juga akan mengenal ya Tuhan kebenaran-kebenaran. Mereka memiliki integritas yang benar, mereka bekerja dengan ladang-Mu yang ada, dan Papua akan kami lihat ya Tuhan, tanah-tanah yang ada juga akan dibangun ya Tuhan, dengan berdirinya ya Tuhan Indonesia yang lebih makmur lagi di Papua ya Tuhan. Dan kami percaya juga ya Tuhan, apa yang Kau kerjakan saat ini ya Tuhan, Engkau akan menarik investor-investor asing untuk datang ke Papua ya Tuhan, dan Papua menjadi tempat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan lihat juga ya Tuhan kota-kota bangunan yang baru ya Tuhan untuk Papua, dan tanah-tanah yang ada, rawa-rawa yang ada juga kami hancurkan di dalam nama Yesus. Ada kehidupan baru ya Tuhan, tanah-tanah dibangun dengan pertumbuhan yang ada. Terima kasih untuk Papua, terima kasih juga untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau yang telah memberkati Indonesia, Engkau yang menjadikan Indonesia biji mata-Mu yang ada. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan juga terjadi untuk Papua maupun di bangsa-bangsa kami yang ada ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Engkau yang melawat, dari Sabang Merauke Engkau yang memulihkan, dan Engkau juga ya Tuhan memberkati pemerintahan yang ada yang dipimpin oleh
oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Siapapun yang bekerja di dalam pemerintahan dari jajaran teratas maupun terendah, di dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang meluruskan jalan-jalan mereka, Engkau mengembalikan hati mereka seperti hati-Mu. Roh takut akan Tuhan ada di dalam pemerintahan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah juga untuk bangsa kami yang saat ini ya Tuhan. Apapun menjadi pergumulan bangsa kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir, menguatkan, memampukan bangsa kami untuk menghadap pada Engkau, untuk bertelut padamu dan mengakui Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka. Terima kasih juga di mana kami berada, yaitu Hong Kong ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kasih karunia dan anugerah-Mu berlimpah-limpah untuk Hong Kong ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan juga yang ada ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan terus ada di dalam pemerintahan, dan Engkau memberkati bangsa lokal maupun bangsa-bangsa asing yang ada di Hong Kong ini ya Tuhan. Jadikan semua bangsa-bangsa yang ada di Hong Kong ini mengenal jalan-Mu, mengenal kebenaran-Mu, dan Injil diberitakan dengan damai, sejahtera dan sukacita, dan kemenangan-kemenangan akan jiwa-jiwa terus terjadi ya Tuhan. Di setiap gereja-gereja, terutama gereja kami BSI Hong Kong ini ya Tuhan, penuh dengan kasih kemuliaan-Mu. Berkatilah juga ibadat kedua ini ya Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Apapun yang dikatakan hamba-Mu, kemuliaan-Mu melingkupinya. Engkau taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hanya Engkau yang bertata dan berkuasa dan menjadikan berkat di gereja ini dan ibadah kedua ini ya Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, ada kebangkitan, ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan gereja-Mu bengkel dan rumah sakit ya Tuhan. Dan puji-puji Yesus bertata di atas segala tata. Haleluya, amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Ya, sekarang kembali duduk kembali dekat Tuhan. Di dalam Yohanes 4:23 berkata, saatnya telah tiba, saatnya telah datang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Sama-sama kita bangun untuk kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Langit Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau
sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, ku tahu
segenap hidupku bersamamu. Kami tahu Tuhan, bukan hidupku adalah penyembahan. Berangkat di hadapan-Mu Tuhan. Jiwa yang menciptakan kami serupa segambar dengan Kau Tuhan. Engkau jadikan kami hidup berharga di mata-Mu Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini kami tahu Tuhan. Bukan hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku segenap hidupku segenap hidupku I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord. Praises to Your name, oh Lord. For Your name is great and greatly to be
lagi memuji nama Yesus, Allah yang besar, Allah yang hidup. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebagai ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, tempat sujud di hadapannya. Haleluya. Dibilang Tuhan, sebagai ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, tempat sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Coba lagi memuji Tuhan. Amin. Sebagai ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, tempat sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita mau katakan haleluya buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan katakan. Amin. Lebih sungguh. Yes, Lord. For you, Lord. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Saudara yang lebih berikan lagi buat Tuhan. Kita mau lagi menarik buat Tuhan. Amin. Kita tidak pernah ragu. Kita tidak pernah meragukan Tuhan kita. Dia yang setia. Kita mau menarik buat Tuhan. Amin. Yes. Kita mau terus berjalan bersamanya. Haleluya. Ragu-ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau
Kembali dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tapi terkadang saat kita berjalan bersama Tuhan, di dalam keadaan kita, kadang kita merasa kelelahan, kecapean, kekurangan, bahkan kita mengalami kelebihan. Tetapi apapun keadaan kita, bagaimanapun kita, siapa yang pesona hidup saudara? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesankan
mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Salib Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kemuliaan bagi Yesus, saudara. Mari jemaat yang saja angkat pujian dari Allah. Amin. Ini memang kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Dalam keadaan hal apapun hidup kami, sebab memberikan damai bagi kami Tuhan. Dalam segala musim kehidupan Bapa, baik kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus. Sambil bangkit bersama-sama katakan, Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam mengenal-Mu Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang terus mengasihi kami. Engkau Yesus yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus yang ada di setiap musim kehidupan kami. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau ikut Yesus dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Dan kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang memberi kemenangan bagi kami. Nama di atas segala nama.
Ada begitu banyak nama penyakit, nama problem, nama tantangan. Tapi kami percaya bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama penyakit apapun, nama di atas segala nama problem, tantangan apapun yang ada di depan kami. Your name is the highest, Lord Jesus. Tidak ada nama seperti nama Yesus Kristus. Oh Jesus, Jesus, Jesus.
power in your name. Ada kuasa di dalam namamu Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami dengan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit kami. Tuhan Yesus yang angkat beban kami, kekhawatiran kami. Engkau menggantikan dengan damai sejahtera-Mu. Kasih-Mu dari surga alirkan di tempat ini Bapa. Jamah umat-Mu. Engkau yang memuaskan kami Tuhan Yesus. Dunia tak dapat memberikannya. Dan sebab itu Tuhan, di tempat ini kami mau memberikan hati kami untuk-Mu. Membuka hati kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Engkau mengurapi kami. Karena pengurapan itulah yang mengajar kami. Yang membuat kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau urapi hamba-Mu. Dan kami mengucap syukur dan menerima firman Tuhan. Duduk di kaki-Mu seperti Maria. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap menerima berkat firman-Nya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan berkat dulu pada kiri kanan saudaraku. God bless. Tuhan memberkati. Tuhan memberkatimu. Yesus memberkatimu. Yesus mengasihimu. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom. Haleluya. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam kebudayaan ataupun dalam culture masing-masing kita itu ada beda ya. Tradisi mengajarkan ini, mengajarkan itu, termasuk juga dari ras sukunya saya. Ada satu pantangan di suku saya itu yang ditanamkan oleh orang tua saya, yaitu nggak boleh nyebut nama orang tuanya. Jadi nama orang tua tuh kayak pantang gitu kalau disebut, kayak nggak sopan, kayak kurang ajar gitu kalau nyebut nama orang tuanya. Makanya di sukunya saya itu pakai huruf di depan aja, lalu sisanya marga, ya. Jadi misalnya nih marganya itu misalnya Tobing misalnya gitu. Jadi L Tobing gitu. Jadi L-nya itu mungkin siapa? Lukman mungkin gitu ya. Jadi nggak boleh disebut Lukmannya, itu kayak nggak boleh gitu, pantang. Jadi cukup nama depannya aja itu hurufnya gitu. Nah, nggak tahu mungkin di tempat saudara apakah boleh nama orang tuanya disebut-sebut gitu, ya. Nah, biasanya juga nama orang tua itu kalau dipermainkan itu juga bisa menimbulkan kebencian, kemarahan, lalu jadi perang gitu. Jadi kalau misalnya anak sebelah itu ngata-ngatain nama bapak saya gitu ya, wah itu bisa perang gitu. Jadi nggak boleh dipermainkan nama itu. Nah, karena punya kebiasaan-kebiasaan bagaimana supaya nama itu berarti, maka orang mencari nama untuk anaknya yang sebaik-baiknya, ya kan? Jadi nggak mau kasih nama sembarangan gitu. Bahkan sekarang ini banyak nama yang antik-antik. Marcelo, Rivaldo, apalagi Novaldo, lagi sampai 4-5 kata. Waduh, sampai bikin petugas imigrasi juga ini mau naruh namanya bagaimana di paspor gitu ya, kepanjangan namanya, saking panjangnya namanya. Nah, suatu kali saya dalam perkumpulan paduan suara kami, grup choirs, itu ada absennya. Jadi kalau kita ikut latihan paduan suara, jadi ada absen nama-nama yang hadir latihan pada hari ini gitu. Saya cek lah ya nama-namanya gitu. Tiba-tiba tuh saya kaget.
Loh, ini siapa? Ini ada orang iseng kali ya? Atau kok saya cek-cek yang datang, yang hadir, kok ada yang tulis namanya menderita? Jadi saya tuh kaget, emang ada kita yang ikut latihan peserta choir paduan suara ini namanya kok menderita? Nah, saya tanyalah sama kenalan saya, sama teman saya. Lalu kemudian dia bilang begini sama saya, oh itu katanya, itu Ibu Rita. Oh, Ibu Rita. Iya, jadi ternyata selama ini kita itu panggil dia atau kenalnya itu namanya Rita. Ibu Rita. Oh, ternyata nama sebenarnya dia itu menderita. Dan yang surprise-nya, yang luar biasa kagetnya, tahu nggak saudara? Nama suaminya Sabar. Ini kenyataan loh. Saya tuh baru tahu, Terus saya tanya dong, kok bisa ya namanya dikasih menderita? Lalu dikasih tahu sama teman saya ini yang memang kebetulan dia juga ada hubungan keluarga lah begitu. Walaupun nggak terlalu dekat, tapi ada hubungan keluarga. Dia bilang begini, memang dulu kehidupan mereka itu, keadaannya pada saat dia lahir itu menderita. Sehingga dibuatlah namanya menderita. Wah, saya bilang, puji Tuhan ya, dia bertemu dengan suaminya sehingga penderitaannya itu bisa dilewatkan dengan nama Sabar menderita. Nama itu memang punya meaning kadang-kadang diberikan orang, arti. Tapi ada juga yang mengatakan begini, apalah arti sebuah nama? Sepertinya nama itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nama itu kan bunyi, diucapkan, betul nggak? Jadi kalau diucapkan itu kan bisa terjadi. Saya berharap kalau misalnya keadaan lagi menderita, janganlah dikasih nama anaknya menderita. Justru diganti namanya bagus. Karena nama itu kata orang tuh juga bisa jadi doa, diucapkan. Amsal mengatakan apa yang kau gemakan itu akan kau makan buahnya. Amin. Jadi kita juga hati-hati di dalam berbicara, dalam mengucapkan. Amin. Nah, nama saya itu sebenarnya James. Nama saya itu sebenarnya James. Bapak saya itu kasih nama saya itu James Rodman. James Rodman nama saya itu sebenarnya. Tapi karena ada orang yang nggak bisa bilang James, nggak mau bilang James, dia panggil saya James, Nasirames. Jadi saya tuh nggak suka. Akhirnya umur 6 tahun, masuk umur 7 tahun, saya bilang sama bapak saya ganti nama. Saya ganti nama saya dengan Jimmy. Karena waktu saya ada nonton TV gitu ya, film, itu Jimmy gitu. Jadi saya sama bapak saya ganti nama saya dengan Jimmy. Wah, bapak saya tuh ya nurutin lah apa kata saya ya. Dia ubahlah semua apa-apa. Cuma kalau saya ke rumah sakit, itu nama saya tuh udah James. Jadi di rumah sakit itu, karena dulu saya dari kecil langganan masuk rumah sakit. Jadi namanya udah terdaftar rumah sakit itu James. Jadi kalau dipanggil, saya ingat dulu, James Rodman dipanggil ke kamar nomor sekian gitu. Jadi saya ingat itu. Waktu saya kecil itu, namanya itu diubah oleh saya sendiri. Karena orang yang nggak mau atau nggak bisa memanggil James. Pakai bahasa Indonesia dia panggil. James. Jadi kan kesannya itu kayak nasi rames. Saya nggak suka. Jadi saya ganti nama saya menjadi Jimmy. Nah ternyata Jimmy, saya searching, cari-cari, ternyata Jimmy itu berasal dari kata Jeremy. Jadi Jeremy, orang mau singkat dipanggil Jimmy. Wah puji Tuhan, masih ada rohani-rohaninya lah gitu kan. James kan Yakobus. Ya, James itu Yakobus, jadi Jeremy, Jimmy, Jamie. Oh masih ada mirip-mirip, masih ada rohani-rohaninya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi nama itu dibilang apalah arti, tapi kita nggak boleh juga
sembarang bikin nama. Kita berikan nama yang bagus. Kalau nanti Anda diberikan anak sama Tuhan, berikan nama yang baik. Amin. Hari ini saya mau sharing tentang nama Yesus. Tentang apa? Nama Yesus. Dari pagi kita bernyanyi, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyerukan, kita memanggil nama Yesus. Nah, kita lihat dulu saudaraku di dalam perjanjian lama tentang nama Tuhan. Karena kita tahu Yesus itu adalah nama Tuhan. Nanti saudara baca di Yohanes 17 ya. Yohanes 17 Anda baca Injil Yohanes 17. Di situ Yesus katakan, nama yang engkau berikan kepadaku, aku telah menuntun mereka, mendoakan mereka, ya, di dalam nama yang engkau berikan kepadaku. Nah, kita lihat dulu di dalam Keluaran 3:13 sampai 14. Ini saya singkat saja, ayatnya saya ambil beberapa kalimat saja. Kita baca bersama-sama ayat 13. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Lalu firman Allah kepada Musa apa? Aku adalah aku, I am who I am. Jadi ceritanya Musa itu dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara ingat ceritanya kan, kalau Musa itu dia adalah Bani Israel aslinya, tapi dari bayi dia diangkat dari sungai lalu dipelihara sama putri Fir'aun dan dibesarkan di kerajaan Mesir. Pola pikirnya, edukasinya, Musa itu pendidikan, dia sekolah juga, tapi budaya atau pendidikannya Mesir. Tapi casingnya dia, bentuk badan mukanya dia itu nggak bisa dipungkiri kalau dia itu bukan orang Mesir. Warna kulit dan semuanya itu kan beda dia dengan orang Mesir. Ada jelas pasti dia itu bukan orang Mesir. Dan akhirnya dia ketahuan memang dia itu bukan orang Mesir. Dia adalah orang Israel. Dan dia lari dari kerajaan Fir'aun ke padang gurun, lalu sampailah kepada mertuanya Yitro, ketemu calon istrinya Zipora, dan dia akhirnya ketemu Tuhan. Di satu gunung ada satu belukar yang terbakar, ada api, maksudnya bukan terbakar, ada api tapi nggak membakar semak belukarnya. Dan suara keluar dari api itu mengatakan, Musa, Musa, lalu kemudian tanggalkan kasutmu karena tempat yang kau injak itu kudus, holy forever. Lalu Musa mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan katakan, aku akan mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, Musa dalam keraguannya punya pikiran begini, nanti kalau misalnya aku ketemu sama bangsa Israel, aku bilang sama mereka kalau aku ini diutus Tuhan untuk memimpin kalian keluar dari Mesir, apa mereka percaya kepadaku? Bagaimana buktinya? Lalu kemudian Musa berpikir begini, kalau seandainya mereka tanya kepadaku, siapa namanya Tuhan yang mengutus engkau? Lalu Musa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan katakan begini, aku adalah aku. Masih ya ini ya. Aku adalah aku, kata firman Tuhan kepada Musa. Kalau ditanya mereka, jawab begini, aku adalah aku, I am who I am, yang mengutus engkau. Maksudnya apa dari kalimat ini? Aku adalah aku menyatakan bahwa dia itu di atas segalanya. Yang mengutus Musa itu adalah dia yang di atas segalanya. Pencipta, creator. Dia yang mengutus Musa. Nanti kalau ditanya, jawab seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Musa secara spiritual. Tadi kita lihat api, kudus Tuhan.
Tapi di dalam perjanjian baru, I am who I am, aku adalah aku itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 58 kita baca. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, kepada Yesus. Kita baca 1, 2, 3. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang-orang Israel juga meragukan Yesus. Sebagian dari mereka juga tahu Yesus ini siapa. Oh, anak Yusuf, anak tukang kayu, anaknya Maria, saudara-saudaranya juga kita kenal. Mereka meragukan Yesus. Mereka percaya kepada nenek moyang mereka Abraham, mereka menghormati Abraham. Seringkali kita manusia kan gitu juga ya. Kita juga melihat itu covernya. Siapa sih kamu? Yesus juga dia mengalami seperti itu. Lalu Yesus katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham diciptakan, sebelum Abraham ada di bumi ini, aku telah ada. I am who I am, aku adalah aku. Jadi Yesus itu menyatakan Tuhan. Dia ada di dunia ini itu menyatakan Tuhan, menyatakan Bapa. Murid-murid bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Salah satu muridnya juga bilang sama Yesus, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yesus katakan, selama ini aku jalan sama kamu, kamu belum tahu Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat Musa mengalami di gunung itu, sekarang dia ada perjanjian baru. Kalau kita hidup pada zaman Yesus saat itu, kira-kira kita bagaimana? Kita jadi gak percaya juga. Siapa kamu? Bilang kamu diutus dari surga. Kamu diutus lah. Kamu bilang kamu sudah ada sebelum Abraham. Kita menghormati nenek moyang kita Abraham. Kamu katakan kamu sudah ada sebelum Abraham. Umur kamu aja belum sampai 50. Itu kan pikiran manusia kan? Ya. Tapi Yesus kan pikirannya bukan sama seperti pikiran mereka. Yesus hendak menyatakan Bapa. Tapi Yesus itu kan tak perlu ngomong, aku ini Tuhan, aku ini Tuhan. Nggak perlu. Tapi kalimat dia itu sudah menunjukkan siapa dia. Ya, tapi namanya orang di kampung pada saat itu kan, tahunya kan ini anak tukang kayu. Apalagi ini dulu sama main gundu, sama main kelereng, sama main loncat-loncat. Kok tiba-tiba sudah dewasa bilang, dia ini dari atas, dari Bapa. Aku dan Bapak adalah satu. Udah pasti manusia itu pasti menolak yang memikir. Tapi kalau dilihat dari pelayanannya, dilihat bagaimana dia mengajar, berkhotbah, dilihat bagaimana dia melakukan mujizat, dia adalah Tuhan. Amin. Sekarang kita baca statement-statement Yesus. Ada 7 statement Yesus di dalam perjanjian baru. Sebenarnya ini menyatakan dia adalah Tuhan. Kita baca bersama-sama ya, Yohanes 6 ayat 35. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Orang Israel bilang begini, oh nenek moyang kami dulu dipelihara Tuhan di padang gurun. Ada mana turun dari surga dan mereka itu bisa makan, bisa kenyang. Yesus katakan, itu kan habis. Orang bisa lapar lagi. Yesus katakan, akulah roti hidup. Bagi manusia itu kalau dipikiran, apa sih roti hidup? Kamu ini kan orang. Kok kamu roti hidup? Yesus mau mengatakan, dunia ini gak akan bisa memuaskan kita. Di dalam jiwa kita ini ada yang namanya desire, keinginan.
Ada yang namanya ingin dipuaskan, lapar, haus. Saudara kalau mau puas itu, pikiran Anda mau puas itu kan ini kan, main media ini kan. Ya Anda buka aja TikTok, buka aja, itu kan untuk memuaskan jiwa. Tapi kan nggak puas juga, ya kan? Nggak akan mungkin Anda berhenti hari ini. Besok pasti dibuka lagi. Hari ini bisa dibuka, detik ini pun bisa dibuka, karena kan lapar. Pasti ini lagi gitu. Anda kan nggak mungkin punya baju 5 baju aja di lemari. Pasti lebih kan? Itu kan lapar. Apalagi kalau udah sale katanya. Diskon, buy one get one. Itu lapar di sini itu sebenarnya. Makanya Yesus katakan, akulah roti hidup yang bisa memuaskan jiwa ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dunia ini gelap loh saudara. Dan gelap itu hanya bisa diusir kalau ada terang. Yesus katakan, akulah terang. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, itu akan jatuh. Coba Anda jalan dalam kegelapan. Dulu saya punya teman ya, pendoa. Dia itu buta, seorang wanita ya, dia buta gitu. Orang tuh suka bercandain dia. Misalnya kasih uang 1.000, padahal dia minta 10.000. Dia kan ngitung uang nih. Misalnya dia dulu salary lah, gaji dulu gitu ya. Waktu itu zaman-zaman dulu, itu kan dikasihnya cash gitu. Jadi itu bisa ngitung. Dia bisa meraba duit ini, bisa dia tahu, oh ini 1.000. Oh ini bisa loh saudaraku. Kita kerja ini dia bisa tahu. Dia bisa naik motor, dia tahu belok kiri, belok kanan untuk sampai ke rumah dia. Ya, jadi di kantor, di office itu, dia kan buta. Naik tangga, turun. Saya bilang, hey, jangan lari-lari. Takut, lari-lari dia kalau naik tangga itu. Sampai saya coba, saya jadi buta. Saya coba gitu. Saya coba, wah. Pusing. Bisa jatuh kan? Naik tangga lagi gitu. Dulu kantor kita kan tangga ruko gitu. Dia tuh bisa lari-lari apa. Bisa dia gak nabrak gak apa gitu loh. Itu instingnya ya. Instingnya dia gitu. Nah dia terlatih gitu loh. Saya tanya sama dia bilang gini, oh dulu katanya waktu aku sekolah, dia sekolah kayak tunanetra gitu ya sekolahnya. Dia bilang kita tuh ada satu pelajaran kita kayak dikasih titian gitu loh. Apa tuh kayak kecil kayu balok gitu. Jadi gitu, ya kan dia buta gitu. Jadi untuk keseimbangan, untuk apa, ada latihan seperti itu ya. Dia bilang, wah luar biasa. Dia braille itu ya. Dia tuh kalau mencatat khotbah itu cepet deh, ya, wah itu luar biasa sekali untuk teman saya itu. Yesus itu adalah terang dunia. Di luar Yesus, Anda hidup dalam kegelapan. Nah sebab itu saudaraku jangan lepaskan Yesus, amin. Dan berikutnya dikatakan apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu, dia adalah gembala yang baik. Dia yang provide, menyediakan kepada kita rumput dan air yang tenang. Pintu, siapa di sini rumahnya yang nggak ada pintu? Apa mau punya rumah pintunya nggak ada? Enggak kan? Kemarin kita mendoakan ada 2 rumah kita doakan kemarin sampai malam. Ya, di mana gitu daerah, lupa saya tadi mana tuh, kata apa sih nah satu lagi di mana gitu ya, doain rumah gitu kan ada pintu ya. Orang Israel dulu mendoakan taruh darah di pintu supaya mereka diluputkan dari maut. Anda perlu juga seperti itu lakukan. Anda tinggal di mana, doakan rumahnya. Ya, ambang-ambang pintu didoakan.
Anda berjalan di kamar, Anda berjalan di ruang tamu, didoakan, ucapkan berkat, dicurahkan bagi rumah ini, damai sejahtera dicurahkan di rumah ini, kasih Allah tercurah di rumah ini. Anda punya kuasa, doakan tempat Anda tinggal. Amin. Yesus adalah pintu. Anda mau masuk ke rumah itu harus melalui pintu. Yesus katakan, akulah pintu. Anda mau diberkati keluar masuknya, Anda harus melalui Yesus. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Dan berikutnya Yesus katakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-domba kalau tersesat, domba-domba kalau sedang dalam bahaya mau diserang sama binatang buas, apa yang dilakukan oleh domba? Domba itu binatang yang lemah. Dia cuma bisa berteriak. Saya nggak mau ucapkan teriaknya. Sampai nanti gembalanya mendengar, oh ini ada domba yang sedang dalam bahaya. Mungkin mau kena serang. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Dia mendengarkan setiap kali kita berseru kepadanya. Karena kita domba-dombanya. Dan dia menolong kita. Bahkan gembala yang baik itu mau memberikan nyawanya. Demi itu menyelamatkan domba-dombanya. Yesus melihat kita. Dia punya hati yang tidak tega. Nah sebab itu dia mengulurkan tangannya untuk menolong domba yang sedang dalam keadaan bahaya. Itulah kita. Kita minta tolong sama dia. Dan dia menarik kita. Kemudian dikatakan apa lagi? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Perlu didoakan dulu. Udah tadi. Yang tadi Win, belum ya ini. Supaya Roh Kudus menjamah dia. Berikan hikmat pada Wilson. Baca Wilson biar jadi ikut. Ya, coba baca 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kalau misalnya orang sudah mati, ada mayat di depan, gak perlu doakan lagi mayatnya. Kamu doain untuk apa? Hidup lagi. Ya kan? Doakan orang yang masih hidup, yang sedang ditinggalkan sama yang pergi ini. Yesus adalah kebangkitan. Artinya sekalipun secara fisik sudah mati, sudah meninggal, tapi rohnya hidup bersama dengan Bapa di surga bagi orang yang percaya. Amin. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan kemudian apa lagi? Ini bukti ya, aku adalah aku itu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini bicara hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, tanpa melalui aku. I'm the way. Jadi dia jalannya untuk sampai ke sana. Kalau misalnya saya diajak ya sama Tata, kemana sih Tak mau ngajak saya? Maunya kemana Pak? Macau. Nah, Makau, kenapa? Karena dia sudah pernah ke sana. Atau nggak usah Makau deh ya, asalnya misalnya gitu ya. Oh, dia dari Bandung misalnya. Jawa Timur. Jawa Timur, ya kan? Dia mau ngajak kita ke Jawa Timur. Oh, saya percaya dong, karena kan dia asalnya Jawa Timur. Dia pasti tahu jalan ke Jawa Timur, ya kan? Begitu mendarat di airport Surabaya, dia tahu. Kita ke situ Pak, kita ke sana Pak. Sampai. Nah kan kamu asal Jawa Timur katanya. Udah lama tidak di sana. Oh udah lama nggak di sana, udah jadi orang Hong Kong ya. Nah, begitu juga Yesus. Dia berasal dari surga. Dia pasti tahu jalan ke surga. Amin. Dan surga dan bumi, segala sesuatunya itu juga
ada di bawah kendalinya. Amin. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kita ini ranting. Ranting itu akan dapat berbuah kalau nempel dengan pokoknya. Yesus adalah pokok. Kalau kita nempel dengan pokok sebagai ranting, maka kita akan menghasilkan buah. Bapa itu pengusahanya, dia yang punya. Hidup kita ini dimiliki oleh Bapa. Yesus itu sumber kehidupan. Amin. Nah ini I am who I am, aku adalah aku. Nama Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu dinyatakan dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lanjut, kita sekarang lihat nama Yesus. Kita orang Indonesia, kita memanggil nama Tuhan kita Yesus. Ada suku atau bangsa lain memanggil nama Yesus Yaso. Tapi artinya itu adalah sama. Ditujukan kepada Tuhan. Meskipun mereka menyebutnya Yaso, Yesus, Yesus, Jesus, Jesus. Tapi ditujukan kepada Tuhan. Ya sama seperti tadi. Kamu nih James. Tapi maksudnya tuh ditujukan kepada saya juga gitu kan. Ditujukan kepada saya. Cuma saya aja nolak gitu. Sesuai abjad gitu. Baik, saudara kasih, nama Yesus di dalam bahasa Ibrani-nya itu Yeshua atau Yahweh. Bangsa Israel nggak mau menyebutkan nama itu, sehingga mereka menuliskannya itu seperti YHWH. Jadi nggak bisa disebutkan, karena saking nama itu tuh dihormati, nggak boleh sembarangan, takut mereka nyebutnya. Arti daripada Yesus, Jesus, Yeshua, Hamazia, Mesias, dia adalah penyelamat. The Savior, penyelamat. Jadi Tuhan kita namanya itu adalah penyelamat. Namanya penyelamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kita baca 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ada banyak nama orang terkenal di dunia ini. Artis mungkin, tentang film, atlet, tokoh politik, penemu, dan sebagainya. Very famous di dunia ini. Tapi saya mau katakan, seterkenal apapun nama orang di dunia ini, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain nama Yesus. Kita baca Roma 10 ayat 13. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, mengingatkan kepada mereka tentang nama Yesus. Mari kita baca. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, siapa nama Tuhan itu? Yesus. Jadi waktu engkau berseru memanggil nama Yesus dengan imanmu, dengan segenap hatimu, engkau akan diselamatkan. Diselamatkan apanya? Bisnismu diselamatkan, pekerjaanmu diselamatkan. Aduh Pak, ini lagi banyak mau di lay off. Berserulah kepada Yesus. Aduh Pak, performance kita lagi dinilai. Berseru kepada Yesus. Pak, ini sekarang kayaknya nih ada goncangan-goncangan di tengah keluarga saya. Berseru kepada Yesus.
Bapak nampaknya nih tak bisa diselamatkan lagi. Berseru kepada Yesus yang sanggup menyelamatkan. Amin. Negara ini, bangsa ini gak karu-karuan Pak. Kok satu gedung isinya uang semua? Itu uang siapa? Aduh Pak, ini kok berita isinya baju pink semua, baju pink semua, baju orange lagi beritanya. Berseru kepada Yesus, selamatkan Tuhan. Yesus, tolong negeri kami, bangsa kami, keluargamu terikat dengan kuasa kegelapan. Berseru kepada Yesus. Drugs, narkoba, berseru kepada Yesus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, akan ditolong, akan diangkat, akan dibela, diluputkan, dan akan dilindungi. Sebab namanya itu berkuasa. Iblis gemetar mendengar nama Yesus. Takut, gemetar iblis mendengar nama Yesus. The power of Jesus name, ya, the power, kuasa dari nama Yesus. Di dunia ini aja ada orang yang pakai kuasa-kuasa nama, betul nggak? Misalnya Ari, wah, langsung bilang, Pak Jimmy, nanti kalau ada apa-apa bilang aja saya orangnya Ari. Begitu saya datang, tanya, ya Pak, saya orangnya Ari. Oh iya, silakan. Wah, ada kuasa namanya Ari ini. Nama Yesus itu adalah nama yang menyelamatkan. Dan kedua, nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Katakan berkuasa. Berkuasa. Kisah para Rasul 5 ayat 41. Saya baca. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi sidang agama, mahkamah agama, jadi itu ahli Taurat, Farisi, tokoh-tokoh agama pada saat itu, mereka itu tak suka. Ini ada kelompok ini, siapa nih mereka-mereka ini? Kok dengar-dengar ada pengajaran-pengajaran? Nah, ternyata itu adalah pengajaran tentang jalan keselamatan, Yesus Kristus. Nah, pada saat rasul-rasul ini mengajar pakai nama Yesus, juru selamat, banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan, dilepaskan dari keterikatan. Nah, sampailah ke telinga para guru-guru agama ini, ditangkap para rasul, disesah artinya apa? Ya, disiksa. Lalu diperingatkan pada mereka. Mulai sekarang kalian tidak boleh lagi mengajar pakai nama-nama Yesus itu. Tapi Rasul Paulus dan Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya nggak takut. Malah mereka katanya apa? Happy, gembira dalam penderitaan itu mereka gembira. Berarti kami ini layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Barangkali kita juga pernah dihina, diolok, diejek oleh karena kita terus mempertahankan nama Yesus, iman kita. Tapi mungkin belum sampai kayak mereka penderitaannya. Kenapa sih nama Yesus dilarang pada saat itu? Karena namanya berkuasa. Ada aksi, ada reaksi. Kalau nama itu gak pengaruh apa-apa, mungkin guru agama juga cuek aja. Tapi nama ini, wah ini power, ada sesuatu di dalam nama ini. Mereka mungkin cari-cari apa sih mereka ajar. Coba lihat teaching mereka apa, pengajarannya apa. Oh ini nih, nama satu ini nih. Nama satu ini nih. Nama yang menggetarkan. Nama Yesus. Amin. Anda coba pergi ke pasar ya, tapi gak usah lah ya.
di pasar nih, ya, Anda bilang, Yayu, orang mungkin bilangnya apa sih ini orang apa? Ya kan, Anda tuh, gak usah pasarnya pasar Indonesia gitu ya, di pasar Indonesia Anda teriak Yayu, orang kira nih, oh si Yayu ada yang hilang, ya kan, nggak terlalu, gue cari Yayu, atau orang nggak terlalu apa, takut cuma di pasar. Yesus, itu di pasar kan ini. Ya, orang-orang di pasar akan gemetar pasti. Tak. Oh, praktek. Pulang ke Solo ya, langsung teriak ya. Langsung disidang gitu. Namanya berkuasa. Kita lihat dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 7. Kita baca. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang ini lumpuh, saudara. Berdiri dia itu di gerbang indah bait suci. Dan pada saat itu Petrus mau sembahyang, tapi Petrus melihatnya dengan belas kasih. Petrus bilang, aku ini gak punya uang, $10 Hongkong juga gak punya gitu ya. Emas perak aku gak punya. Tapi kata Petrus, aku punya nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Dan orang ini sembuh. Apa nggak gempar kalau kayak gini? Gempar pasti. Ini baru satu orang loh. Oleh nama Yesus dia disembuhkan, dibebaskan. Lanjut, Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Seorang wanita petenung, dia itu ahli sihir, dipengaruhi dengan roh jahat. Dia ngikutin Paulus, ngomongin Paulus terus. Paulus nggak tahan nih, spiritnya marah, ya. Secara roh dia marah. Langsung dia katakan kepada roh yang ada di dalam perempuan itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan perempuan itu akhirnya dilepaskan. Bayangkan, banyak orang-orang kaya, bisnismen itu ikut perempuan ini, karena perempuan ini tuh bisa kasih petunjuk-petunjuk gitu loh, ya, dengan ilmu-ilmunya dia. Tapi begitu dia dibebaskan, kan orang-orang itu akhirnya kan kehilangan petunjuk gitu kira-kira. Saudara bisa bayangkan nggak itu terjadi? Suatu kali dulu waktu di Jakarta ada seorang encik ya, yang dia itu juga bisa begitu-begitu. Dia dibebaskan, saudara. Dilepaskan dia. Saya ingat waktu diceritakan ada satu lah yang dia itu susah lepas katanya. Dia itu kan ada peliharaannya. Tanda kutip ya, peliharaannya. Jadi dia bilang sama kami, yang dia sayang itu anak kecil. Dia bilang gitu. Anak kecil itu maksudnya anak kecil. Enggak, saya enggak mau bilang itu. Jadi anak kecilnya itu dia bilang tuh anak kecil itu perempuan cantik, dia bilang gitu. Nah, dia beri nama tuh si putih katanya. Jadi dia di rumahnya itu ada rumah lagi. Jadi ada kayak rumah lagi ditaruh di kamar. Jadi itu tempat dia. Wah, itu katanya waktu dia mau ikut Yesus yang paling susah dia lepaskan tuh ini, karena dia sayang sekali katanya. Ini juga banyak ngasih petunjuk sama dia katanya. Akhirnya begitu dia mau benar-benar dilepaskan, itu harus dibakar ya. Dibakarlah itu di dekat Grogol itu ada kali apa namanya itu ya, dekat Pomang, Grogol ada sungai gitu. Disitulah dibakar. Wah, itu dia ngelihat katanya, kita nggak tahu kan, tapi dia ngelihat dia itu masuk ke dalam api itu, si perempuan ini masuk ke dalam api itu. Dia teriaklah dia di situ, gitu ya. Itu dia dilepaskan, dibebaskan. Oleh siapa? Yesus. Nama Yesus. Tapi dia jadi miskin sih. Ya harus, mungkin memang begitu yang agak dibayarnya. Karena mungkin selama ini dia kekayaannya dari situ. Jadi dia jadi habis miskin. Tapi kan akhirnya dia dari bawah bangkit lagi. Akhirnya diberkati lagi oleh berkat Tuhan. Nah, saudara,
Nama Yesus itu berkuasa membebaskan dan melepaskan. Jadi kalau Anda berdoa, berdoa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Namun, dengar baik saudara, nama Yesus itu adalah nama yang kudus, nama yang suci. Jadi kita kalau berdoa pun pakai dalam nama Yesus. Nah sekarang hidup kita bagaimana? Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kita ini mesti bertobat. Jangan cuma anggap enteng menyebut nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kejahatan. Nama dia itu nama yang kudus, nama yang suci. Makanya seperti saya tadi di awal saya katakan ya, di suku kami, tradisi kami itu kayak menyebut nama orang tua sembarangan itu gak boleh, pantang gitu, gak sopan. Nah, ini kan bicara agama. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus bahwa nama dia itu kudus. Anda sebelum datang beribadah, Anda mau beribadah ini kan bakal menyebut nama dia. Makanya perhatikan langkahmu pada saat mau ke rumah Tuhan. Memang ini hotel regal betul, tapi kita kan bayar untuk jadikan gereja dalam berapa jam ini. Jadi waktu Anda datang ke sini tuh perhatikan langkahmu mau menuju rumah Tuhan. Kata pengkhotbah. Maleaki apa ya? Nanti kita cari ya. Kalau engkau enggak menuju rumah Tuhan, jangan kita anggap enteng loh. The Holy One, namanya itu kudus. Benar-benar kita minta ampun, bertobat, Tuhan, sucikan aku, kuduskan aku, mau ke rumahmu, aku mau menyebut namamu. Namanya kudus, namanya mulia. Diberkatilah orang yang murni hatinya, the pure in heart, for they shall see God. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Anda beribadah di sini ketemu siapa? Ketemu Yesus. Seberapa kita ketemu Dia, tergantung hati kita. Seberapa haus, seberapa ingin untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anda akan bertemu dengan Dia. Tapi ingat, Dia itu kudus, Dia itu suci, Dia itu mulia. Dan yang terakhir saudaraku, nama Yesus itu adalah nama yang layak ditinggikan. He is worthy. Dia layak ditinggikan. Kita baca. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini penginjilan. Penginjilan dalam praise and worship, dalam pujian penyembahan, itu ada penginjilan. Namanya penginjilan supranatural. Malaikat itu diaktifkan. Anda di kamar, Anda di rumah, pada saat Anda mengatakan terpujilah engkau Tuhan, Anda sedang mengaktifkan malaikat Anda. Anda ini kan punya malaikat yang berjalan sama Anda. Jadi pada saat Anda memuji Dia, Anda sedang mengaktifkan malaikat. Dia yang berperang. Jangan sampai kita orang percaya malaikatnya nggak diaktifkan. Aktifkan dong malaikat Tuhan, itu kan pelayan kita. Caranya bagaimana? Pujian penyembahan. Kita sedang mengaktifkan malaikat Tuhan. Dan tujuannya apa? Malaikat itu kan menarik orang. Pelayanan malaikat, penginjilan malaikat melalui pujian penyembahan. Waktu Anda menaikkan pujian penyembahan, peperangan terjadi. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama, name above all names, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Yang ada di langit loh. Ini kan di langit ada banyak makhluk-makhluk yang gak kelihatan. Mereka tuh kan bertekuk lutut. Entahlah orang ilmuwan menyebutnya apa, UFO apa segala macam, terserah. Tapi dikatakan semua, ya, mereka tuh punya lutut juga. Punya lutut. Mereka akan bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di bawah bumi pun ada yang punya lutut.
yang kita nggak lihat, kita nggak tahu keberadaannya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Anda kalau, tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Anda kalau tahu rahasia nama Yesus ini berkuasa, Anda nggak perlu takut. Apapun juga, bukan sok jago, bukan. Tapi Anda punya nama, seperti tadi saya bilang, saya orangnya Ari. Itu kan, kayak gitu ceritanya. Itu, saya orangnya Ari, anaknya Ari. Wah. Nama Ari itu disebut di kampung itu nggak ada yang orang berani. Misalnya, sama gitu. Aku nggak punya emas perak, betul. Dolar itu juga nggak banyak, betul. Ya kan? Tapi aku punya nama. Nama yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nama Yesus. Amin. Nama yang membelah batu sehingga air keluar. Nama Yesus Kristus. Saya undang pemusik. Sekarang kita mau praktekkan, saudara. Kita mau praktekkan. Saya mengajak Anda untuk bangkit berdiri. Lalu saya nggak tahu apa yang menjadi problem Anda di tubuh mungkin. Oh, ini dada saya ini sesak-sesak. Oh, ini perut saya. Oh, ini ada paru-paru. Problem. Oh, mungkin juga pinggang saya, kaki saya. Atau mungkin di keluargamu ada yang sedang sakit di rumah. Engkau sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga kesembuhan terjadi. Healing terjadi. Sebab namanya berkuasa. Mungkin ada yang sedang terikat dengan narkoba, drugs. Temanmu, saudaramu. Sebut nama Yesus. Mungkin kok ada problem, ada masalah, situasi. Nobody can help. Tapi Yesus namanya sanggup menolong. Setiap orang yang berseru memanggil nama Yesus akan diselamatkan. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan namamu berkuasa Tuhan Yesus. Namamu berkuasa Tuhan Yesus. Sekarang saudara doakan, perintahkan dalam nama Yesus semua penyakit, organ-organ tubuh. Katakan aku sembuh di dalam nama Yesus. Peredaran darahku normal dalam nama Yesus. Pekerjaanku Tuhan ada terobosan. Dalam bisnis, usaha terjadi terobosan. Rumah tangga, keluarga, suami yang mungkin suami masih terikat dan sebagainya, lepas dalam nama Yesus. Istri juga mungkin yang belum bertobat, dalam nama Yesus Tuhan jamah selamatkan. Ucapkan dalam nama Yesus. Apa studi pelajaran di sekolah aku gak mampu, aku gagal, aku fail, tapi dalam nama Yesus aku percaya aku bisa, aku pas every test. Semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Taruh di kepalamu, katakan hikmat, turun kepintaran, kecerdasan dalam nama Yesus. Kreativitas, creativity dalam nama Yesus. Inovasi dalam nama Yesus Tuhan. Berhikmat bagiku berbicara kepada orang-orang yang kutemui dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, pelayanan kami ada terobosan dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama yang beri kemenangan bagi kami. Nama yang beri kemenangan bagi kami, nama Yesus. Yesus, panggil namanya, katakan Yesus. Kami diselamatkan Tuhan. Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Kita berikan tepuk tangan bagi namanya, bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Nama Yesus menang Tuhan. Nama Yesus pembentang yang baru. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Bangkit suka nama Yesus.
Amin. Praise the Lord. Bapak, kami bersyukur hari ini kami percaya keluar dari tempat ini. Seruan kami memanggil nama Yesus, membuat musuh dikalahkan dan memberi kemenangan bagi kami. Kami tidak takut lagi sebab Yesus Tuhan, namamu yang mengatasi segalanya. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan, membawa korban syukur ke rumah-Mu. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu di dalam pekerjaan usaha maupun keluarga, rumah tangga, pribadi, sekolah. Engkau berkati Tuhan. Dan kami menabur dengan sukacita. Kami menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara dipersilahkan untuk membawa persembahan dan kita mendengarkan news. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam GIC Hong Kong News. Berikut kita akan saksikan kegiatan sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimkan ke nomor account bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam STEEP, Spirit-Filled, Equipped, Empowered, and Discipleship. Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Bertempat di Pak Carot 7, lantai 3, Posuede. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di dalam ibadah raya Minggu GIC Hong Kong. Minggu 19 Juli 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman. Dalam ibadah raya 1 pada jam 9 pagi dan ibadah raya 2 jam 10.45 pagi. Demikian info GIC Hong Kong News sepekan. Teruslah bertumbuh di dalam keluarga besar GIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Baik, saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Kita bangkit berdiri. Oke. Sebentar dulu saudara. Apakah ada yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Bolehkah melambaikan tangannya? Oh, puji Tuhan, jemaat yang luar biasa semua. Mari bangkit berdiri. Silakan ibu ini kita tutup ibadah dalam doa. Bapa, kami ucap syukur hadirat-Mu pada hari ini Tuhan.
Kami tak dipuaskan hadirat-Mu, dipuaskan dengan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan seperti Engkau Tuhan. Nama penuh kuasa, penuh mujizat, bagi menggetarkan dunia Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, punya Bapa seperti Engkau. Kebanggaan kami, biar kami anak-Mu Kau banggakan Bapa. Terima kasih Rapi Wastor di Jimi hamba-Mu. Kami kasih hati-Mu. Tuh bencana Kau penuhi Tuhan. Pengurapan-Mu, hikmat, kebijaksanaan pokoknya Kau tambahkan lebih lagi Bapa. Juga Tuhan Ibu Linda diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya pekerja-pekerja-Mu Tuhan diurapi Tuhan dengan keperkasaan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa jemaat-jemaat diurapi Tuhan. Kami percaya kami jadi berkati, dipuaskan, diberi sukacita, di kemenangan di dalam nama Yesus. Sebentar lagi kami mau berpisah dengan satu yang lain. Kali ini dengan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Tuhan, pulanglah. Marilah kita bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang kita percaya terima berkatnya, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Kasih setiamu.